Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. 100 bait syair dalam menyebutkan manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita pada hari ini berada pada bait 46 terkait dengan pembahasan al-mu'akhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan al-ansar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Allama Abul Hasan Ibn Ali bin Ali Ibn Abil Izz Dimashqi Al-Hanafi rahimahullah. Wa fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Kata beliau wa fihi, pada tahun itu lanjut dari hijrah. Pada tahun itu, yaitu tahun pertama Hijriyah, akha asyraful akhyari, manusia pilihan yang paling mulia, akha mempersaudarakan. Bukan karena nasab, tapi Nabi mempersaudarakan karena ikatan Islam. Cuma setelah itu berlaku hukum waris mewarisi, bantu membantu. Bainal muhajirin wal ansar, antara kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Madinah, wal ansar, dan orang-orang ansar, penduduk Madinah. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan juga para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan nabinya dengan sebuah amalan. Tentunya ini adalah merupakan kesempurnaan siasat pengaturan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bagaimana kepedulian agama Islam terhadap sesama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan langkah awal untuk memperkuat hubungan antara orang muhajirin dan ansor dengan cara mempersaudarakan mereka. Dengan cara mempersaudarakan mereka. Maka setelahnya lah terjadi saling memberi, terjadi saling melindungi, terjadi saling menolong, apakah berupa tenaga ataupun harta. Dan
Apa yang dilakukan oleh Nabi ini adalah tentunya hal yang sangat berpengaruh dalam Islam, disebutkan di dalam Al-Quran sejarahnya. Setelah itu terjadi. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah sebutkan di Quran, orang-orang yang tinggal di negeri itu tinggal di Madinah. Orang Ansor. Dan sudah beriman sebelum mereka datang. Maka mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tidak mendapatkan dalam dada-dada mereka ya hajah dalam apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mendahulukan orang-orang yang berhijrah kepada mereka bahkan atas diri mereka sendiri. Walaupun mereka kesusahan. Dan itu tergambar di antara satu kisah yang menggambarkan bagaimana mereka saling membantu. Adalah kisah terkenal antara Sa'ad ibn Rabi al-Ansari, orang Madinah, orang Ansor, bersama Abdurrahman ibn Auf, orang Muhajirin. Setelah Nabi mempersaudarakan mereka, itu Sa'ad ibn Rabi dan Abdurrahman ibn Auf. Sa'ad ibn Rabi membawa Abdurrahman ibn Auf ke rumahnya. Dia berkata, ini saya punya beberapa istri dan saya punya harta. Silakan pilih dari istriku, saya akan ceraikan. Iya. Dan kamu nikahin. Juga harta yang saya punya kita bagi. Itu wujud keberhasilan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdurrahman ibn Auf juga tidak memanfaatkan saudaranya itu. Dia katakan, tetap tahan istrimu, pegang hartamu, tunjukkan saja saya pasang. Iya. Dan mereka di situ saling membantu. Ini bentuk pengaruh dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di awal hijrah. Ini di tahun pertama. Sebelum nanti di tahun kedua kan muncul nanti peperangan. Sudah mulai perang kecil. Iya. Itu semua terbangun dari tahun pertama. Dan disebutkan jumlah yang Nabi SAW persaudarakan waktu itu adalah tahap awal, walaupun setelah itu tergantung yang hijrah ya. Datang lagi hijrah, Nabi mempersaudarakan lagi. Ada lagi yang datang hijrah, Nabi mempersaudarakan lagi supaya ada yang melindungi di Madinah. Ada yang memenuhi kebutuhan awalnya saat ke Madinah. Disebutkan oleh ahli sejarah seperti Al-Imam Ibnu Sa'ad, dia nukil dari Al-Waqidi dengan sanadnya, tatkala Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Waktu itu di tahap awal sekitar 40 ya, disebutkan ya, ada 45 orang dari Muhajirin dan 45 orang dari Al-Ansor. Kan dipersaudarakan satu-satu begitu. Jadi ada 45 orang dari orang Ansor, Madinah.
kemudian Nabi persaudarakan dengan 45 orang dari penduduk yang berhijrah ke Madinah. Iya, yang berhijrah ke Madinah. Sehingga berapa semuanya? 90. Setelah itu bertambah. Sehingga mereka menukil setelahnya lagi menjadi 50 dari Muhajirin, 50 dari Ansor. Genap lagi menjadi 100. Bertambah terus sampai dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, jumlah mereka adalah mi'atan wasittatan wasamanin, sekitar 186 persaudaraan. Sekitar 186 yang dipersaudarakan. Itu tahap awal. Ya, itu semua terjadi di tahun pertama. Iya, di tahun pertama. Dan Nabi lakukan itu sekali, 2 kali atau 3 kali. Bukan 1 kali belum persaudarakan. Pokoknya setelah datang, persaudarakan lagi. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor bidarina. Faqila lahu alaysa qala Rasulullah la hilfa fil Islam? Qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor bidarina marratain aw thalatha. Anas bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halafa membuat sumpah saling menolong, saling membantu antara muhajirin dan ansor di rumah kami, kata Anas. Di rumah kami, kata Anas. Kan Anas orang Madinah. Itu terjadi 2 kali atau 3 kali. Jadi bukan sekali. Bukan sekali. Sehingga mencapai jumlah persaudaraan yang dipersaudarakan tadi itu. Iya. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika mereka sudah menetap di Madinah. Kemudian bait berikutnya, summa bana bi binati khairi sahbihi wa syara'al adzan faqtadi bihi. Kemudian setelah itu maka Nabi bana bi binati khairi sahbihi. Beliau tinggal bersama putra putri dari sebaik-baik sahabatnya, maksudnya Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu taala anha yang sudah kita bahas sebelumnya, beliau sudah akad dengannya di mana? Di Makkah di tahun ke-10. Di tahun ke-10. Setelah meninggal istrinya, Nabi akad dengannya dan sebelumnya dengan Sauda, dan beliau langsung bersama Sauda karena Sauda janda. Aisyah gadis waktu itu masih berusia 6 tahun. Jadi hanya akad. Setelah itu hijrah ke Madinah, maka Nabi tinggal bersamanya di situ, di Madinah. Setelah waktu itu berusia 9 tahun. Sudah berusia 9 tahun. Iya. Dan di sini tumma bana bibnati khairi sahbihi. Beliau tinggal bersama sudah dengan putri dari sahabatnya yang paling baik, yaitu Abu Bakar. Ya. Di tahun itu, tahun pertama atau tahun kedua, ada sedikit perselisihan dari ulama sejarah. Tapi dilihat dari umurnya Aisyah, menikah di tahun ke-10, ya kenabian, kemudian berhijrah di tahun ke-13, ya. Dan tentunya Nabi waktu itu kata Aisyah sendiri
Aisyah sendiri berkata, Nabi akad denganku dan hidup bersama denganku pada usia 9 tahun, itu menunjukkan terjadinya di tahun pertama. Terjadinya di tahun pertama. Ada juga yang mengatakan tahun kedua, awal tahun kedua. Yaitu sudah mau habis tahun pertama dan mulai tahun kedua. Karena Nabi hidup bersama dengannya, Aisyah sebutkan itu bertepatan dengan bulan Syawal. Dengan bulan Syawal. Karena Nabi akad dengan Aisyah di bulan Syawal pada tahun ke-10 setelah kenabian dan beliau bergabung hidup bersama dengan Aisyah di bulan Syawal di tahun pertama Hijriyah. Di tahun pertama Hijriyah. Ini yang disebutkan. Dan ini disebutkan langsung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal wa banabi fi Syawal. Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan hidup bersama denganku pada bulan Syawal juga. Mulainya pada bulan Syawal. Dan di sini di ini pula beliau lanjutkan wa syara'al adan faqatadibih. Disyariatkanlah adan, maka ambillah suri teladan dari hal ini. Jadi adan itu tidak disyariatkan di Madinah, di Makkah. Jadi orang sholat kapan? Masuk waktu. Kan Jibril turun menjelaskan waktu kepada Nabi. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya waktunya, belum ada panggilan. Makanya belum ada kewajiban sholat berjamaah di masjid saat di Mekah. Karena juga kan negeri perang. Negeri perang, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Iya, bukan negeri aman. Bukan negeri aman. Disyariatkanlah adzan. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala, iya, mereka telah membahas, iya, bahwa disyariatkan adzan ini di Madinah, dinukil bahkan oleh Imam An-Nawawi tanpa khilaf. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, kaum muslimin waktu itu mereka bermusyawarah ketika mereka sudah banyak bersama Nabi SAW, apa yang kita jadikan sebagai patokan supaya kita datang berkumpul untuk sholat berjamaah. Iya, untuk sholat berjamaah. Mereka bermusyawarah dan dinukil haditsnya dengan banyak pendapat waktu itu. Ada mengatakan tiup trompet, ya, tapi ada mengatakan oh itu kan orang Yahudi. Ada mengatakan bunyikan, ya, lonceng. Ada lagi mengatakan itu caranya orang Nasoro. Maka mereka bicara-bicara sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu berupa mimpinya Abdullah, ya, Ibnu Zaid. Dia bermimpi dan diajarkan kepadanya tentang adzan sekarang yang kita sering dengar. Yang kita kenal dengan di pembahasan fikih adzannya Bilal ibn Abi Rabah.
Dia bermimpi melihat adzan itu dan dia ceritakan kepada Nabi SAW dan Nabi memilihnya. Nabi katakan, ajarkan kepada Bilal. Dan Nabi jelaskan kenapa bukan Abdullah bin Zaid yang adzan. Nabi jelaskan, li'annahu anda minka sautan. Karena dia lebih keras dari kamu suaranya. Karena Bilal itu orang Afrika. Suaranya lebih keras dan lebih jernih. Lebih jernih. Nah, disitulah dia syariatkan adzan. Tahun berapa itu? Tadi dibilang musyawarah kaum muslimin, mereka membicarakan apa sebenarnya lafaz yang membuat kita bisa berkumpul. Tahun berapa itu? Kebanyakan ahli sejarah, mereka menyebutkan itu di tahun pertama Hijriah. Itu terjadinya sudah di tahun pertama semua itu. Dari hijrahnya Nabi SAW. Ada juga menyatakan tahun kedua. Itu memasuki tahun kedua baru disyariatkan adzan. Mayoritas mereka memilih tahun pertama semuanya. Karena tahun pertama kan sudah kita tahu kan sebelumnya. Nabi mencari lokasi masjid. Dan waktu itu Nabi pilih dan dibangunlah masjid. Iya kan? Itu semua kan di tahun pertama. Di tahun pertama. Makanya Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar, mereka demikian pula Al-Imam Al-Munawi, mereka memilih itu tahun pertama. Sesuai pendapat mayoritas. Di tahun pertama, ia terkait dengan pendapat disyariatkannya adzan. Sebagai faedah, dalil tadi dijadikan hujah oleh orang yang membuat bid'ah dalam agama. Berarti boleh kita buat. Ini buktinya lafaz adzan itu di mimpi. Bukan Nabi yang mimpi tapi sahabat. Terus Nabi terima. Berarti boleh kita buat bid'ah. Yang penting baik. Apa cara bantahannya? Karena ini termasuk dalil mereka. Bantahannya gampang. Itu kalau hanya mimpi, tidak dibangun syariat dengannya. Itu dibangun syariat karena Nabi benarkan. Jadi bukan hanya karena mimpinya. Kalau kamu bermimpi, kalau Nabi juga benarkan. Tapi kan gimana caranya Nabi sudah meninggal? Berarti mimpi kamu bukan syariat. Jadi gampang. Ada namanya sunnah qauliyah. Nabi ucapkan. Sunnah fi'iliyah. Nabi lakukan. Sunnah takririyah. Nabi benarkan. Nabi benarkan. Maka itulah syariat yang Nabi ucapkan atau yang Nabi katakan atau yang Nabi benarkan. Adapun yang tidak Nabi katakan, tidak Nabi lakukan, tidak Nabi benarkan, maka itu bukan syariat. Tidak boleh kita datang sekarang bilang, tadi malam saya bermimpi, kita dianjurkan minum kopi. Siapa yang minum kopi ini maka nanti tidak kena siksa kubur. Nanti perutnya tidak dibakar oleh api neraka. Yang mimpi apakah Nabi benarkan? Itu kita bertanyakan pertama kepadanya. Kalau dia benar, iya betul Nabi benarkan. Kapan? Kapan Nabi datang? Nah Nabi sudah meninggal. Iya kan? Ya, itu gampang bantahannya, jawabannya. Iya, jelas ini sebagai faedah, tidak ada dalil untuk membuat hal yang baru. Karena tidak mungkin Nabi datang membenarkan kita. Iya, tidak mungkin Nabi datang membenarkan kita. Kita bisa pahami mungkin sini, karena ini termasuk dalil mereka. Ini masalah adzan. Setelah itu, beliau akan masuk di peristiwa-peristiwa penting. Iya, karena sekarang kan Nabi sudah menetap Madinah. Sudah mulai disyariatkan syariat-syariat. Setelah itu beliau sampaikanlah kepada kita sekarang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Beliau berkata, wa ghazwatul abwa ibadu fi safar. Hada wa fi thaniyatil ghazwu ishtahar. Dan peperangan Al-Abwa terjadi setelahnya pada bulan Safar. Demikianlah. Dan pada tahun kedua ada peperangan yang terkenal. Peperangan yang terkenal. Ila bawato summa badrin wa wajab tahawulul kiblati fi nisfi rajab. Ini perang, ya. Berikutnya ila bawat. Kemudian menuju perang Bawat. Nama tempat. Kemudian perang Badar. Wajab dan juga sudah wajib. Tahawulul kiblati fi nisfi Rajab. Perubahan kiblat pada pertengahan Rajab. Ini peristiwa penting. Yang terjadi setelahnya. Yaitu pertama terjadi perang Abwa. Itu perang yang terjadi di tempat yang bernama Abwa. Pernah lewat penyebutan Abwa ini waktu pembahasan wafatnya ibu Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau ibunya wafat di Abwa tempat ini. Ketika sudah kembali berkunjung dari Madinah. Sudah kita sebutkan sebelumnya Abwa ini adalah tempat jaraknya dengan kota Madinah adalah 250 kilo. 250 kilometer. Jaraknya dari kota Madinah. Itu di Abwa. Dan kebanyakan ahli sejarah seperti yang beliau sebutkan di bait syair. Itu terjadi di bulan Safar dan tahun kedua. Jadi bukan tahun pertama perang Abwa itu. Yaitu setelah Nabi sudah berpindah ke Madinah. Beliau sudah kejadian tadi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Dan sudah disyariatkan bagi mereka adzan sehingga mereka datang sholat berjamaah di masjid. Mereka saling sudah sering bertemu, persatuannya sudah tinggi. Ya, saling membantunya juga sudah tinggi. Tahun kedua bertepatnya pada bulan Safar mulailah disyariatkan jihad. Perang pertama adalah perang di tempat yang bernama Abwa. Yang bernama Abwa. Iya. Atau disebut juga dengan Waddan. Sama juga. Iya. Abwa dan Waddan. Dua tempat yang berdekatan. Dua tempat yang berdekatan. Kadang dinamakan dalam sejarah perang Abwa. Kadang juga dinamakan dalam sejarah perang Waddan. Itu dua tempat yang dekat. Sebagaimana disebutkan kedua nama itu di Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang terjadinya perang Abwa. Kemudian beliau isyaratkan di situ setelah perang Abwa. Kan beliau bilang tadi fi safar hadza wa fi tsaniyah al-ghazwu ishtahar. Ini pada tahun kedua. Perangan ini adalah peperangan yang masyhur terkenal. Adalah peperangan yang masyhur, perang yang terkenal. Kemudian disebutkan di bait berikutnya kata beliau ila buwat thumma badar ke buwat. Ini perang tidak ada silang pendapat di ahli sejarah.
Ini perang-perang kecil semuanya ya. Seperti sebentar juga itu perang Badar itu Badar kecil. Perang pertama dari Badar. Karena Badar ada 2 perang. Ada perang kecil, ada perang besar. Di tempat itu. Kemudian dibuat. Buat ini adalah peperangan juga yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya menghadapi kaum musyrikin. Dinamakan buat, yaitu tempat di situ. Dan ini lebih dekat daripada perang Abwa. Karena buat ini ya dia jaraknya dari Madinah adalah 70 kilo saja. Kalau tadi Abwa 250 kilometer. Jauh. Ya, keluarnya dari Madinah. Kalau perang ini, perang buat, dia adalah jaraknya dari Madinah 75 kilometer. 75 kilometer. Dan di situ ya dinukil Rasulullah SAW keluar itu untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Yang pulang dari Syam. Ini masih perang-perang kecil semuanya, bukan serang daerah, tapi menghadang kafilah rombongan dagang orang musyrikin. Iya, musyrikin yang pulang dagang. Iya. Kemudian beliau berkata, "Summa Badr." Kemudian setelah itu adalah perang Badar, tapi ini disebutkan oleh ahli sejarah Badru al-Ula, perang Badar yang pertama. Ini perang Badar yang pertama. Dan tidak ada khilaf. Di ahli sejarah itu juga terjadi semuanya pada tahun kedua. Jadi ini 3 perang ini tahun kedua semuanya. Dengan Badar yang pertama ini. Nanti akan datang insya Allah penjelasan perang Badar yang kubro, perang Badar besar. Dan yang kedua itu yang paling bersejarah di dalam Islam. Itu yang paling bersejarah dalam Islam. Itu perang Badar yang kedua. Dan ini nanti yang kita akan sebutkan rinciannya. Rinciannya. Yang perang Badar yang kedua. Kalau ini masih perang kecil. Ini masih perang kecil. Iya. Dan perang Badar ini, Badar kecil ini tidak jadi perang. Pada hakikatnya adalah tidak jadi perang. Karena Rasulullah SAW keluar bersama sahabat ke daerah yang bernama Safwan. Bernama Safawan. Satu lembah ya di arah ya Badar. Dekat dengan Badar. Sehingga dinamakan juga perang Badar. Bisa juga dinamakan dengan perang Safwan. Iya, Safawan. Pakai sin. Karena terjadinya itu di sebuah lembah yang bernama Safa. Yang bernama Safa. Iya. Ini kejadian-kejadian pada tahun kedua. Kemudian kejadian juga wa wajaba tahawulul kiblati fi nisfi Rajab. Ini kejadian di tahun kedua.
Di samping perang ada juga syariat. Di tahun kedua itulah wajibnya berpindah kiblat. Dan itu beliau naskan, beliau sebutkan di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan ahli sejarah terkait dengan perpindahan kiblat itu. Dan kejadiannya di tahun kedua. Mereka cuma ada sedikit perselisihan terkait dengan bulannya, bulan berapa. Nah, ini ada perselisihan. Karena ada juga yang mengatakan itu bulan Sya'ban terjadinya. Dan ada juga yang mengatakan itu terjadi pada bulan Rajab. Itu terjadi pada bulan Rajab. Dan bahkan di sana ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Ada pendapat-pendapat yang lain. Yang menyandarkan bahwa terjadi perpindahan itu di mana. Tapi yang terkenalnya itu Rajab dan Sya'ban. Dan dua pendapat itu sebenarnya bisa dikompromikan. Itu terjadinya di ujung Rajab. Paham kan? Terjadinya di ujung Rajab. Di ujung Rajab yang masuk apa? Sya'ban. Bisa dikompromikan. Karena memang dinukil oleh ahli sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau sholat sebelum ya berpindah kiblat itu sekitar 17 bulan atau 16 bulan beliau sholat. Itu beliau antum itu kan kalau 17 bulan atau 16 bulan berarti kan sudah lewat tahun pertama kan. Sudah lewat tahun pertama. Intinya ini adalah tahun kedua terjadinya. Di tahun kedua. Ada yang menukil dari ahli sejarah bahwa Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis di Madinah itu 16 bulan. Ada juga mengatakan Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis itu 17 bulan. Itu buah dari perselisihan mereka tadi. Di Rajab atau di Sya'ban? Di Rajab atau di Sya'ban? Bagi yang mengatakan Rajab berarti berapa bulan? 16 bulan. Bagi yang mengatakan Sya'ban berarti 17 bulan. Itu buah dari perselisihan mereka tadi itu. Iya, buah dari perselisihan mereka tadi. Iya. Dan kita sudah paham tadi, adapun penukilan selain itu, ada yang mengatakan itu berpindahnya di bulan Jumadal Akhir. Ya. Ada juga menukil di bulan lain, tapi semua itu dianggap syad. Dianggap pendapat yang jauh. Yang paling terkenal itu dua tadi. Antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ada yang kompromikan di ujung Rajab dan masuk Sya'ban. Iya. Karena mereka sebutkan itu dinukil waktu itu ada mengatakan pada waktu sholat asar. Dan menukil perubahannya itu pada waktu sholat asar. Iya. Terjadi perubahan ya kiblat. Iya. Terjadi perubahan kiblat. Itu yang disebutkan. Sehingga kalau digabungkan kalau akhir Rajab di asar kan, berarti sementara maghrib akan masuk apa? Sya'ban. Akan masuk Sya'ban. Itu indikasi kuat bahwa itu terjadi di ujung Rajab dan awal Sya'ban. Dan awal
Sya'ban. Dan dibahas di buku-buku fikih tentunya terkait dengan bagaimana itu saat perubahan. Di fikih dibahas. Yang sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, mereka langsung tahu bahwa kiblat sudah diubah. Adapun yang sholat di selain Masjid Nabi SAW, bahwa dinukil juga di pembahasan fikih, ada sahabat yang lewat di sahabat yang masih sholat di Masjid Kuba, dan dia berteriak bahwa kiblat sudah diganti. Kiblat sudah diubah, maka mereka langsung putar. Mereka langsung putar. Itu dibahas tentunya di fikih. Kalau di sejarah tidak membahas itunya. Yang dibahas adalah berubahnya tahun berapa. Berubahnya tahun ke berapa. Dan ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun kedua. Kalau tahun pertama sudah, tahun kedua inilah yang terjadi. Terjadi perang Abwa, terjadi perang Buat, terjadi perang Badar Sugro, Badar kecil. Yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya. Semua terjadi ini adalah masih menghadang kafilah dagang. Sampai nanti Badar besar juga kafilah dagang yang dihadang. Hanya saja orang-orang musyrikin di perang Badar besar nanti keluar menyambut teman-temannya, membantu teman-temannya. Ini nanti akan datang insya Allah. Ya. Dan masih ada lagi nanti setelahnya itu ada perang Usyairah. Perang Usyairah. Ini kita ambil di Jumat yang akan datang insya Allah. Ya. Perang itu. Setelah itu juga di pekan pertemuan akan datang, kita akan sebutkan perang Badar Kubro. Perang Badar yang besar. Insya Allah kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.